Izan Podcast, Bakmi Kang Rozan YouTube Podcast. Menurutku itu gak sesuai kabeh, dan itu suatu pelecehan ataupun penghinaan bagi Nahdlatul Ulama, khususnya lambang. Kompas, kita obrolin apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulur-dulur semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bertemu dalam sebuah perbincangan menyikapi hal yang penting untuk kita bicarakan. Berarti sekarang menjadi isu atau tren yang cukup ramai dibicarakan publik dulu. Ya, yang jelas kalau saya berbicara mengenai awal kontroversinya, ya ini kan karena berawal dari terbitnya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang tertanggal 30 Mei 2024 dulu. Nah ini kan PBNU ceritanya menerima PP ini dari pemerintah gitu, dan banyak publik yang menyayangkan gitu. Nah, sepatutnya PBNU ini yang notabene adalah ormas yang harus menjaga nilai etika dan moral, ini kok malah mengelola tambang itu gitu, menerima konsesi lahan tambang itu. Nah ini apalagi kekecewaan publik ini semakin membujak dulu ketika PBNU pada Muktamar tahun 2015 dan rekomendasi di Muktamar 2021 ini kan merekomendasikan pengharaman eksploitasi sumber daya alam serta penghentian pembangunan PLTU batubara, pembuatan transisi energi yang lebih bersih gitu. Terus tiba-tiba, nah, berupa pendirian karena tawaran dari PP tersebut. Ini kan menimbulkan banyak polemik. 1000 pertanyaan daripada masyarakat, bahkan di internal Nahdliyin sendiri. Ini banyak yang mempertanyakan atau menolaknya begitu. Tidak istiqomah. Ya, kenapa kok jadi begini, kenapa kok jadi begitu. Nah ketika dikonfirmasi, PBNU pun menjawab dengan berbagai alasan, demi kemaslahatan, oke lah. Terus juga ada yang juga menjawab dari sisi fikihnya. Nah ini yang menjadikan publik ini kok kayaknya masih belum bisa menerima alasan itu. Tapi yang jelas, pro kontra itu kan boleh-boleh saja begitu ya. Apakah PBNU menerima atau bahkan di kalangan Nahdliyin sendiri ada yang menolak. Itu sudah biasa perbedaan pendapat di kalangan Nahdliyin sendiri. Cuman ada beberapa reaksi yang membuat kita itu semakin semakin ramai ya, membicarakan ini begitu, terutama di media sosial. Sebagian warganet itu memplesetkan lambang NU dengan seenaknya sendiri, di mana saya yakin atau kita yakin, kita sepakat, apakah yang menerima PP konsesi lahan tambang itu ataukah yang menolak PP konsesi lahan tambang itu, ya semuanya
kalau mengaku diri sebagai nahdliyin pasti akan merasa terlecehkan atau menolak lah. Oh sampai segitunya begitu. Nah itu yang di beberapa di beberapa media sosial itu akhirnya ada yang melecehkan logo NU dengan berbagai macam versi. Terus, nah sebagai nahdliyin kan ada juga ya yang akhirnya melakukan tindakan begitu ya. Bahkan dikatakan ini juga ramai mengundang atau memancing persepsi publik lebih jauh lagi, yaitu pelaporan dari pelecehan logo Nahdlatul Ulama itu kepada pihak kepolisian. Nah, yang ataupun satu-satunya bisa dikatakan yang melakukan pelaporan itu adalah dari kota Surabaya, kota pahlawan, kota kita tercintai. Dan yang melakukan tindak pelaporan kepada Polrestabes Surabaya adalah beliau yang sudah ada di samping saya. Perkenalkan, saya Zamroni Fauzan dan Cali Mahfud yang melakukan tindakan pelaporan pelecehan logo NU di media sosial ke Polrestabes Surabaya. Assalamualaikum Cali. Waalaikumsalam, Mas Fauzan. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Baik. Sama sehat ya? Ya, aku sehat. Jangan sehat. Ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cali, ini yang mungkin banyak yang harus kita bayunkan. Meskipun mungkin mereka sendiri mungkin nggak mengenal pribadi sampean secara dekat ya, karena mengenalnya jangan ini dari pemberitaan yang sudah meluas di media massa di media online begitu ya. Sopo ini, ngomong-ngomong masih melaporkan ini tentang logo NU yang dilecehkan begitu. Saya menyatakan bahwa ya ini merupakan suatu hal yang dilecehkan karena jenengan merasa diri jenengan sebagai warga nahdliyin gitu. Nah ini bisa diceritakan ya Cali. Awal mula jenengan melakukan tindak pelaporan itu seperti apa kronologisnya? Ini Cak Fauzan. Enak ini lo apa sih? Mas apa Cak Fauzan? Cak Fauzan. Aku ini kebiasaan tradisi di dalam Nahdlatul Ulama. Ini kan kita membahas Nahdlatul Ulama, betul, terkait masalah pro kontra lambang yang dilecehkan. Ya. Aku jaluk tolong sampean. Ini sudah menjadi kebiasaan saya. Ya. Biasane aku ajange iku tawasul langon. Aku ditawasul wong NU dhisik itu. Bentuk bakti marang leluhur, bentuk bakti marang muassis. Ya. Aku njaluk tolong sampean, njaluk keikhlasane, njaluk Fatihah dhisik kanggo para muassis khusus. Ya. Njaluk keikhlasan Fatihah dhisik ya. Ya. Mari ngono awak dibahas opo sih aku kok sampai ngadukno ono salah sijine netizen sing menurut aku Ya. itu melecehkan lambang Nahdlatul Ulama. Oke. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya termasuk juga mungkin yang merasa diri sebagai nahdliyin, umpamanya ono pelecehan lambang itu ya bisa jadi ya bedodok ya. Alhamdulillah banyak warga Nahdliyin yang merespon Ya perihal pro dan kontra lah ya, Iya, tapi misalnya berbicara tentang lambang ya saya kira ya kabeh ya mangkel. aku njaluk Fatihah dhisik. Ya. Ji khususnya kanggo nangone muassis. Adiano Kanjeng Nabi Muhammad nangone si Abdul Qadir Al-Jilani Baratin Rahmat Sunan Ampel ambek para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Matur nuwun. Nah, Ya. saiki Mas Fauzan, opo sih awak dhewe winginane iku nangone Polrestabes ngelaporno, bukan ngelaporno, pengaduan. Iya. Karena
menurut aku bahwa ini sudah masuk pelecehan lambang Nahdlatul Ulama. Oke. Kita lihat bahwa lambang Nahdlatul Ulama itu akeh sing dirubah bisa. Aku gak bahas masalah sing konsesi bahwa NU itu menerima dan menolak tambang, aku gak bahas itu. Oh, saya satu ini lanjut kok. Berarti ini murni kalau kaitannya karo tambang pertambangan yang mang Gak ada ono, kaitannya sama sekali. aku gak ono, Cak. Gak ono. Hmm. Nah, ke nang media sosial itu sing taruh tanggal 13 Juni itu, postingannya salah satu Twitter itu sih memposting bahwa merubah, menurutku bahwa itu merubah lambang Nahdlatul Ulama. Ya menurutku itu gak sesuai kabeh dan itu suatu pelecehan ataupun penghinaan bagi Nahdlatul Ulama, khususnya lambang. Ya. Nah, karena saya persis bahwa lambang itu kebetulan NU tidak didirikan di Surabaya. Ya. Dan lambang itu pun dari dulu semenjak NU itu didirikan ya seperti itu. Artinya apa? Lambang itu suatu kebesaran logo bagi bagi suatu organisasi. Jangan sampai tindakan-tindakan netizen yang menurutku itu pelecehan misalnya. Ya, Pelecehan itu bukan pelesetan menurutku. Itu ya harus dikasih tindakan tegas. Lah, oleh karena itu awak dewi berupaya sebagai warga Nadien, ya, aku yo ngelapor no, Mas. Mengadu kepada masyarakat, kepada pihak yang berwenang, khususnya kepolisian tentang pengaduan tentang lambang-lambang yang dilecehkan itu. apa tuh ya? Winginane dino Kemis itu. Aku nang oleh Polrestabes bawa bukti-bukti sing ana nang media sosial itu akun label itu tak print terus aku gawe surat pengaduan ya alhamdulillah di Polrestabes kita diterima dengan baik, pengaduan saya diterima dengan baik dan direspon dengan baik oleh pihak Polrestabes Surabaya. Ya, nggak berhenti tapi nggak berhenti pada saat itu saja kali. Oh enggak. Ya, ternyata tindakan sampean melakukan pengaduan oleh Polrestabes Surabaya ini kan diliput karo konco-konco jurnalis teng media massa, berbagai media massa ya. Bahkan saya lihat itu bukan hanya menjadi isu lokal Surabaya atau Jawa Timur, bahkan ini isu nasional. Soalnya sing nulis itu kan media-media itu gak media lokal Jawa Timur Surabaya, tapi juga termasuk media nasional gitu kan. Ya, tentu saja ini dibaca secara luas oleh masyarakat begitu. Nah, terus inilah yang akhirnya semakin bisa dikatakan bola liarnya ini semakin panas. Ya, dari apa yang ditulis oleh teman-teman jurnalis di media massa itu muncul link-link beritanya teman-teman jurnalis itu di media sosial. Dan ini mendapat tanggapan dari banyak teman-teman netizen itu yang mereaksi laporan panjenengan di Polrestabes Surabaya begitu. Narasi-narasi ini wakai kali. Ayo kita lintai situ-situ ya. Iya, monggo, ayo. Ini tapi tak bayono nang sampean, sekali lagi tak tekankan. Sampean nang Polrestabes itu atas nama pribadi ya? Atas nama pribadi. Sebagai warga Nadien. Sebagai kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama. Ya. Terus orang yang menarasikan, wah ini paling tumpaan. Ya. Orang kepentingan apa gitu. Yang pertama adalah sampean ini apakah sebagai warga Nadien oke. Tapi sampean ini mau struktural gak nangone NU di semua tingkatan atau di Banom ataupun di Latsna atau lembaga di NU. Nah, kalau dulu saya memang masuk di struktur di LPNU, tapi sekarang sejak 2 tahun kemarin itu saya sudah tidak di kepengurusan BJNU. Ya. Nah, oleh sebab itu saya
ngelapor itu atas nama pribadi, Mas. Ya, berarti ini dulur ini anu ya, tabayin ya, toko Cali ya, lek Cali Si, ini lah perlu diingat, Mas. Apa aku kok secara pribadi? ya, Awak dewi rumongso prihatin secara pribadi bahwa saya ini lahir dari keluarga NU. ya, oke. Prihatin melihat logo Nahdlatul Ulama itu sudah dilecehkan seperti itu. Nah, berarti tekankan lagi ini secara pribadi ya. Secara pribadi tidak ada kepentingan apapun. Sampai Itu kapan hari ya sing tak jawab ketika media-media, ketika saya di Polrestabes, media-media menanyakan kepada saya, tidak ada kepentingan apapun atau untuk tujuan apapun. ya, tak tekankan lagi sama atas nama pribadi satu, yang kedua sama bukan lagi berada di struktural NU dan juga di lembaga-lembaga di bawah naungan NU sama sekali Tidak ada. Oke, itu narasi yang pertama sudah ditabayinkan sama Cak Ali. Narasi yang kedua Cak Ali, ini gak ngerti yo. Moro-moro konco-konco jurnalis ini ono sing melebarkan namanya pemberitaan ini zaman itu caleg salah satu partai. Ya. Dan kebetulan partai itu sing sing sampean jadi caleg itu partai ini adalah partai pendukung pemerintah. Nah ini kan juga menimbulkan Bertolak belakang. narasi sendiri begitu ya. Nah ini perlu juga dijelaskan. Maksudnya sampean kader partai dan partai itu yang berkoalisi dengan pemerintah. Nah, ini perlu dijelaskan apa ono kaitannya sampean sebagai kader partai yang melatar belakangi sampean akhirnya melaporkan itu dengan Polrestabes. Sekali lagi saya sampaikan, saya pertegas bahwa saya tidak ada kepentingan organisasi ataupun kepentingan partai. Tujuan saya adalah murni pribadi, saya kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, Perlu diingat loh Mas, Ya. kita tambahin mana? Nah, Karena lambang Nahdlatul Ulama dan NU itu juga didirikan di Surabaya, ya, di kawasan sini, di Bubutan. oke. Perlu diingat, saya itu santri dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama juga. Di samping saya itu kecintaan saya, kedua tawaduk saya kepada guru saya, yang tak lain adalah cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Oke. Saya tegaskan lagi, Mas. Pelecehan tentang lambang itu sama halnya melecehkan 4 ulama besar, kiai besar, pendiri Nahdlatul Ulama. Karena awal mula terciptanya lambang Nahdlatul Ulama itu ada 4 kiai besar, Mas. Iki sing kudu dilurusno juga nang ngene dulur-dulur ya dulur-dulur atau kanca-kanca warganet atau netizen iki gak paham ngono lho. Sing terlibat untuk siapa Lambang saja NU yang terlibat dalam menciptakan istilah Nahdlatul Ulama dan juga lambang Nahdlatul Ulama. Ini perlu untuk disampaikan ini Kak. Soalnya bukan hal yang remeh-temeh kan buat kita sebagai warga Nahdien kan. Supaya Kak, lek umpamane menurut zaman itu yang terlibat sesuai dengan pengetahuan sampean yo, yang terlibat dalam penciptaan lambang NU yang menurut kita sebagai orang NU itu sangat sakral. Ya. Siapa ya? Kiai-kiai siapa yang pendiri NU Yang itu kan ya Hasyim Asy'ari. Peran beliaunya adalah yang memerintahkan Kiai Haji Ridwan Abdullah untuk membuat logo ataupun lambang NU. Oke. Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Yai Ridwan, Mbah Yai Mas Alwi. Nah, ini yang Yai Mas Alwi ini termasuk ada yang tadi itu Nahdlatul Ulama itu. Beliau ini justru beliau istilah Nahdlatul Ulama itu ya dari beliaunya ini, Ya. Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz ini yang menciptakan istilah nama
Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam lambang itu kan ada tali yang melingkar itu, Ya. yang berjumlah 99 Asmaul Husna. Nah, ini saya tidak dilecehno karo konco-konco iki sebagian konco-konco jare ulama nambang ya. Nah, itu juga termasuk melecehkan keempat dari ulama tadi itu. Siapa itu? Kiai Nawawi Sidogiri. Loh, Ketika lambang Nahdlatul Ulama itu dibuat atas perintah dari Yai Hasyim Asy'ari kepada Yai Ridwan Abdullah untuk membuat logo ataupun lambang NU, salah satunya perintah dari Yai Hasyim Asy'ari itu untuk tasarufkan ataupun meminta pendapat kepada Yai Nawawi ini. Yai Nawawi Sidogiri, dimintai pendapatnya. Iya, pendapatnya. Akhirnya Yai Ridwan Abdullah sowan ke Yai Nawawi Sidogiri. Yai Nawawi Sidogiri mereferensikan kasih tampar itu tadi. Bahwa itu hablum minan nas. Melempar mengitari dunia itu, bola dunia. Apel tali, bukan tambang. Ya. Bukan tambang. Bukan tambang. Iya, awas keliru sampai Alhamdulillah jami'an wala tafarraqu. Ayatnya sing diisyaratno teko Yai Mas Nawawi Sidogiri. Nang ngene Yai Ridwan Abdullah. Akhirnya karo Yai Ridwan Abdullah dikai tampar itu. Di tafsirno kabel tampar tali gitu ya. Lah itu apa doa wong kabel itu tali itu dari referensi dari usulan dari Yai Nawawi Sidogiri. Ya sama hanya wong itu diganti nambang, Mas. Iya. Diganti nambang. Ya itu makanya perlu dijelaskan. Itulah salah satu nih. Aku inisiatif pribadi saya mengadukan pelecehan. Ini kalau menurut saya pelecehan lambang Nahdlatul Ulama. Sejumlahnya ya, Yai Ridwan Abdullah Dewi kan. Iya. Yang juga kalau misalnya itu dilecehkan, itu juga ada kaitannya dengan beliau sendiri, Yai Ridwan Abdullah, yang saya juga pernah baca, itu riyadhahnya luar biasa kan. Beliau sebelum atau bahkan ketika proses penciptaan lambang itu begitu kan, sangat luar biasa riyadhahnya begitu. Hingga akhirnya istikharahnya adalah keluarnya lambang itu. Betul. Oke, itu berarti kecintaan sampean sebagai warga NU kepada NU. Kepada NU ya. Baik. Terus untuk narasi ini juga Cak, yang sekarang ramai begitu. Alah, titik-titik tersinggung, sensi, lapor nang polisi. Itu tuh ya aneh gitu. Ditanggapi sama konco-konco dulur-dulur netizen begitu. Nah ini ono sing bandingno, biasanya NU gak kagetan, gak jenenge ngono iku nyantai ae begitu kan. Nah ini kok dilaporno sensi banget sih. Menurut sampean tanggapannya apa iki? Wah, aku gak ngono masalah balik mana itu gak ono, Mas. Itu soal sakralitas ataupun bahwa lambang ini loh yang sudah dilecehkan. Dan aku berharap jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya, gitu loh. Marwah dari Nahdlatul Ulama itu kan di lambang. betul. Dan saya tahu ini salah satunya itu. Lah umpamane dikiasno ngono iku padha ambek ae dhewe. Saiki ngene Mas, aku takon. Yo. Gendero ngono ya. Gendero. Lambang. Iya, sampeyan umpama sampean gak cocok ambek presiden sampean. Mosok sampean ganti ngono merah putih, gendera merah putih. Gendera kuat gak apa-apa. Ya gak apa-apa, aku yo enak Mas rokokan. Ayo lagi kali. Iya. Tak ngono, kok tak kias ngono. Iya. Oke. Berarti wis
ditabayang ya karo Cak Ali yo. Narasi-narasi sampean kabeh dulur iku mang wis diklarifikasi karo Cak Ali. Cak Ali itu benar-benar murni sebagai Nahdliyin di akar rumput dan atas nama pribadi atas sampean. nama pribadi. Oke, saiki tak takoni Cak Ali. Aku all info. Hari ini sampean mendapatkan respon dari pengaduan sampai beberapa hari yang lalu. Bisa disampaikan nggak nangone konco-konco nangone dulur-dulur itu apa jenenge kelanjutan daripada kasus pengaduan atau pelaporan sampean itu untuk yang tadi siang gitu. Tadi siang kan? Ya, tadi siang. Di mana? Di Polrestabes. Tapi ini Mas, ya, cukup gini aja. Aku sepurane aku gak wani nggarakno biar ini berjalan dengan sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Polrestabes Surabaya yang telah merespon pengaduan saya, dan alhamdulillah langsung diterima oleh Polrestabes Surabaya. Dan memang tadi itu saya ditelepon dari pelaporan saya, pengaduan saya yang hari Kamis. Tadi siang saya dapat telepon, insya Allah mau diklarifikasi tentang pengaduan saya. Itu saya sudah sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Surabaya sudah sangat respon kepada terhadap pengaduan saya. Sekali lagi Polrestabes Surabaya terima kasih Bapak Kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah merespon pengaduan saya. Matur nuwun, semoga panjenengan Bapak bisa mengambil kebijakan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Itu aja Mas harapan saya. Itu aja ya. Ya, karena menurut saya sekali lagi ini saya perlu tegaskan. Perlu saya menekankan mana ini. Sekali lagi Mas, iki man durung tak jelasnya secara rinci. Apa sih pengaduan itu nang Polrestabes? Ya, oke. Sampai Ya. jelas enggak? Ono papat Mas. Ono papat sing tak menurut saya. Iku wis sudah melecehkan, bukan plesetan kalau saya pribadi. Ya, melecehkan ayo. Melecehkan, ini sudah melecehkan lambang dari Nahdlatul Ulama. Sing nomor siji, Saya tidak. nomor siji iku sing bintang di dalam NU itu ada bintang 9, yang di atasnya itu ada bintang 5. Iku nang kono wis diganti ono tulisannya rupiah. RP iku. Wah, ini. Terus, Sing nomor loro, ya. sing nomor loro iku warna asli nih NU warna dasar itu hijau, itu diganti abang. Ketiga, Ya. iki bola dunia yang di dalam lambang Nahdlatul Ulama itu ada bola dunia, itu diganti ekskavator Mas. Iki mboy kita repe opo? Ada ya. Ya. Terus yang keempat ini, Ya. yang paling mendasar menurut saya Mas. Makanya saya berani katakan ini menurut saya. Ya. Berani mengatakan ini menurutku loh Mas. Salah paham. Untuk salah paham, ini sana kepentingan opo. Yo. Lek iki menurutku ini yang sangat fatal, dan saya bisa mengatakan bukan pelecehan. Apa itu, Dak? Khot Arab, khot itu nun sewu konco-konco. Khot ini tulisan, bahasa Indonesia itu tulisan kan? Ya, oke. Khot huruf Nahdlatul Ulama yang Ridwan di lambang logo NU yang asli itu melingkar di bumi, itu tetap dah. Tetap ya. Tetap Nahdlatul Ulama. Oke. Ya iki. Terus di sore ada Tulisannya UN. ulama nambang. Iya itu ayo. Beda aja. Iki arek-arek saking kreatifnya beliau bukan. Nah, harapan terakhir ya. Oh, Harapan sampean nanggone Polrestabes Surabaya untuk selanjutnya ya apa? Nah, harapanku ya mugi-mugi pihak Polrestabes Surabaya segera mengambil sikap tegas dan bisa
menangkap akun Bible yang notabene melecehkan lambang Nahdlatul Ulama. Akun apa aja? Bible. Twitter, ya Twitter. Nah, Twitter. Iya, Twitter. Wow. Twitter. Tapi emang beberapa versi, Kak. Itu juga sama lapor apa enggak? Durung, itu malah makanya Mas. Ini jangan sampai. Ini tak iku mana Mas. Hari Kamis itu kita melihat khususnya, saya melihat bahwa ada postingan itu, ya saya langsung laporkan bahwa bukti saya print, saya laporkan, saya pengaduan ke Polrestabes. Di kemudian hari setelahnya itu ada malah muncul postingan-postingan yang malah menurut saya lebih parah. Nah ini makanya saya juga minta tolong pada pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas kepada pemilik akun yang menurut saya itu sudah melecehkan lambang dari Nahdlatul Ulama. Macam-macam ya. Iya. Ono biru, ono sing dan itu parah dulu tuh. Parah. Nah, saiki lek umpamane sampean delok reaksi ini arek-arek netizen iki parah-parah kok iku lho. Harapannya sampean terakhir iki. Harapannya sampean nang dulur netizen iku koyo apa? Nah, untuk dulur-dulur netizen iku yo perlu kecerdasan dalam berselancar bermesos di dunia maya. Bisa membedakan yo. Bisa membedakan, ojo sampai menimbulkan reaksi yang ataupun merugikan orang lain. Artinya begini, iso membedakan nek umpamane urusane tambang urusane PBNU. Wah, iku urusane gak ngurus, Cak. Sarno. Nek urusan lambang iku urusane kabeh warga NU. Iya. Wong lambang hukum. Itu perlu dibedakan ya. Beda jauh, Cak. Jauh. Ini murni karena lambang. Oke. Dan ini murni dari Pribadi saya. Oke. Cukup dulu, iki mang wis ayo dhewe tabayun nang ngene Cak Ali. Muga-muga iso ngekei pengertian nang ngene sampean kabeh, memberikan pengertian kepada panjenengan semuanya bahwa kita ini sebenarnya nggak cengeng atau nggak apa gitu, nggak sensi atau nggak apa, tapi ini adalah terkait dengan, sekali lagi saya tekankan, sakralitas dari lambang Nahdliyin yang menjadi kebanggaan seluruh warga Nahdliyin. Apakah itu yang menolak tambang ataukah itu yang menerima tambang, itu gak urusan. Aku gak ngurus. Tapi kabeh yo yang merasa dirinya sebagai Nahdliyin yo kira-kira sampai ya apa lek tak takoni ngono. Ya mangkel ya. Mangkel ya. Ya iya. Iki yang harus dimengerti ambek dulur-dulur netizen kabeh ya. Jadi persoalan iki muga-muga iso menjelaskan nang ngene sampean kabeh. Oh, ternyata ngono ta. Lambang Nahdliyin arti dan maknanya bagi Nahdliyin di keseluruhan level. Apakah itu yang menolak, apakah enggak? Saya kira lambang itu ya, saya kira kalau berbicara tentang lambang itu adalah kehormatan dari kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kalau aturaken matur nuwun kali. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Tabayunnya. Oh iya. Muga iso memberi pencerahan nang kanca-kanca netizen kabeh cek gak sembrono. Oh iya. Ya, matur nuwun. Mas sampean diarani apa jenenge titik-titik lapor gitu. Iki iso mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Soal lambang itu adalah soal sakralitas yang harus dijaga bersama-sama oleh warga Nahdliyin. Aturaken matur nuwun, terima kasih dulur atas perhatiannya panjenengan semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisan Hipcast, Bakmi Kang Rozan YouTube Podcast.